Iya. Sehat-sehat ya Pak. Oke, malam hari ini kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini live perdana. Ini bersama Ustadz Nasuha dari Rumah Spiritual Healing dan saya Irfandi Sahid dari channel Batas Dimensi. Malam hari ini kita akan membahas banyak tentang apa itu ruqyah, apa itu hipnotis, ada kaitannya atau enggak. Nah, nanti kita akan bahas ya. Kedengeran nggak? Hah? Siapa tuh? Mbak Juliana. Ini maaf ya, ini kameranya rada jauh soalnya. Jadi kita agak mungkin dimajuin aja kali ya. Nah, biar kita juga bisa tahu pertanyaannya apa. Tapi mungkin kalau rada keganggu dengan muka kita yang kegedean nggak masalah ya. Ya ini nggak enak banget izinnya, terlalu dekat. Dekat. Oke. Ini udah disamar-samarin sebenarnya. Disamar-samarin. Oke. Juhana. Oh Juhana. Oh iya Juhana. Jawa Timur ya. Terus dari siapa? Tata. Juhana ini. Kedengeran Ustaz katanya? Kedengeran. Oke, kedengeran ya. Ya, ini udah bisa mulai pertanyaan. Kalau yang udah ada pertanyaan dari kemarin mau nanya tentang ruqyah atau tentang hipnotis sudah bisa dimulai. Atau kalau mau nanya juga bisa ke lewat Instagram juga bisa ya, Pak Ustadz. Ya, atau ke nomor WA. Cuma ini handphonenya Pak Ustadz lagi dipakai, jadi bisa komentar di Facebook saya atau kirim pesan di Facebook saya, itu juga bisa. Saya ucapin juga selamat bergabung buat teman-teman yang baru bergabung. Share lagi ke orang-orang atau keluarganya. Siapa tahu di sini ada yang membutuhkan wawasan atau ilmu ini berkaitan tentang hipnotis dan juga ruqyah. Oke, ini langsung aja nanti ada penjelasan sedikit dari Ustadz Nasuha yang akan menjelaskan sebenarnya ruqyah itu apa. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih Bang Irfan. Abang aja kali ya? Ya, boleh Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah malam hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa ketemu walaupun via Facebook, tapi mudah-mudahan ini enggak membatasi apakah akraban kita untuk saling berbagi. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Oke, orang mungkin melihatnya ini kontradiktif antara ruqyah dan hipnotis ya. Satu yang berbasis ilmu pendekatan agama, kalau Hipnotis bisa dibilang umum sih, general. General, universal ya. Universal. Oke. Cuma tetap kita nggak marahan artinya. Oke, ruqyah sebetulnya itu pengobatan yang kuno, yang udah lama. Bahkan sebelum Islam, Irfan, pengobatan ini udah ada. Oh, ruqyah itu sebelum Islam? Sebelum Islam udah ada. Nah, kemudian hadirnya agama Islam, Rasulullah, ruqyah dia punya khas tersendiri. Artinya dianggap sebagai ruqyah yang sesuai dengan ajaran agama. Oke. Ya, ini ruqyah yang berdasarkan doa-doa atau bacaan-bacaan Al-Quran, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, gitu. Nah, adapun bagaimana, apakah Rasulullah pernah menjalankannya? Iya. Jadi sejak zaman Rasulullah, Rasul sudah mencontohkan ini. Karena jenis-jenis ruqyah itu banyak, ada beberapa. Ada ruqyah yang secara langsung dibacakan kepada pasien ataupun seseorang meruqyah dirinya sendiri. Yang kedua, ruqyah yang itu seseorang memegang bagian tubuhnya yang sakit. Nah, dia kemudian membaca doa di situ. Nah, kemudian yang ketiga, Rasulullah ini menganjurkan banget seseorang yang hendak tidur, hendaknya dia membacakan pada kedua telapak tangannya
Al-Mu'awwizatain, mulai dari surat Al-Ikhlas, kemudian surat Al-Falaq, dan juga surah An-Nas. Kemudian dia tiupkan, kemudian dia salurkan pada seluruh tubuhnya. Ini itu bagian dari ruqyah juga. Itu ruqyah juga. Nah, itu perlindungan. Ada ruqyah juga yang dibacakan pada air. Ya, ini kebetulan ini bukan iklan, ini wedang. Ini wedang yang ya. Ini buat bagus ya buat imunitas tubuh. Artinya dibacakan pada air. Yang dulu orang mungkin menganggap ini sebagai suatu yang klinik atau apa gitu. Tapi sebetulnya ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terutama beberapa tahun yang lalu itu seorang peneliti yang bernama Dr. Masaru Emoto dari Jepang. Oh, ya. Dari Jepang itu meneliti tentang perilaku air. Nah, ternyata air itu bisa membaca atau mendengar sebuah pesan. Oke, maksudnya kalau kita bacain ke air. Kalau kita bacain ke air, maka air itu dia akan merubah strukturnya, molekul-molekulnya, ya, sesuai dengan apa yang diinginkan. Apa yang diucapkan? Apa yang diucapkan itu. Artinya ketika air yang memang diniatkan untuk sebuah penyembuhan atau obat, maka dia akan menjadi obat. Si molekul airnya pun akan berubah jadi obat. Akan berubah ya menjadi obat. Apalagi si pembaca itu dia betul-betul fokus, konsentrasi dengan energi yang bagus, maka air itu dia akan lebih kuat lagi menyerap energi tersebut. Energi bacaan. Itu pun bagian dari ruqyah. Itu bagian dari ruqyah. Ya. Dan tidak harus ruqyah itu kalau orang dibacain itu mesti muntah-muntah. Nah, itu. Iya. Itu kan kalau yang kecuali kita mules perutnya. atau lagi mau hamil. Iya, atau lagi hamil gitu ya. Iya. Nah, itu yang sebenarnya mungkin teman-teman di sini perlu tahu juga. Apakah sebenarnya ruqyah itu kayak yang di TV-TV nggak sih? Yang bacain terus kesurupan kayak gitu nggak sih? Enggak kayak gitu sebetulnya. Ya. Jadi parameter kesuksesan sebuah ruqyah itu bukan dari muntahnya pasien atau kesurupannya. Okay. Jadi kalau di ruqyah kemudian dia muntah, berarti sukses ruqyahnya. Enggak juga. Enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Tapi kesuksesan itu si ruqyah itu ketika sebetulnya ini wilayah ketenangan. Karena itu sebetulnya itu udah obat. Oke. Karena batin. Nah, kan kita tahu bahwa sumber penyakit itu kan batin, ya. Pikiran, Betul. perasaannya. Betul. Kalau itunya udah diobati, maka penyakit fisiknya secara otomatis perlahan-lahan akan sembuh. Jadi sebetulnya gitu. Nah, kalau misalnya dari si ruqyah sendiri, apakah cuma penyakit batin doang atau penyakit fisik pun bisa? Nah, tadi sebetulnya penyembuhan ruqyah itu meliputi penyembuhan penyakit medis, non medis, dan non medis. Mau itu darah tinggi, kemudian tadi hipertensi ya, diabetes, apalagi emah posisinya, lambung posisinya. Nah, itu memang sumber emosi adanya kan di situ. Nah, jadi kalau itunya disembuhkan, otomatis badan fisiknya sembuh. Tadi mungkin ada yang mau tanya. Menyimak Ustaz. Ya, terima kasih Al-Muzaki. Ya, makasih. Nah, kalau misalnya di TV-TV nih, itu kan mau penyakitnya apapun, selalu muntah nih. Iya. Apakah sebenarnya sama? Respon setiap orang yang diruqyah dengan penyakit apapun responnya apakah sama? Dari sepengalaman Ustaz punya cerita mungkin dari pasien. Iya. Pengalaman ngobatin orang, nyembuhin orang atau pasien itu kan macam-macam posisinya. Kesembuhan tidak harus dengan bahwa si pasien itu muntah-muntah gitu. Efeknya nih. Jadi nggak kayak gitu. Jadi setelah si pasien itu kita ruqyah, setelah itu kita kan tanya gimana perubahannya. Sudah enak, biasanya sudah enak, sudah jauh lebih tenang. Saya lebih beban pikiran saya sudah lebih rileks dibanding sebelumnya. Efek walaupun efeknya dia nggak muntah.
walaupun nggak muntah. Dan memang nggak selalu harus nggak selalu muntah. Dan biasanya muntah itu diakibatkan karena beban-beban emosi. Oke. Beban emosi yang keluar. Yang keluar itu keluar lewat muntah itu. Beban emosi. Tapi ini bisa tergantung dari siapa yang ngeruqyah nggak? Oh iya. Itu sangat. Iya, sangat tergantung. Jadi mungkin bacaannya sama. Ya. Oke. Si A dengan si B punya bacaan yang sama. Oke. Sama-sama baca surah Fatihah. Ya. Sama-sama baca ayat kursi. Tapi kemudian efeknya itu belum tentu sama. Oke. Setiap ruqyah itu memiliki apa yang disebut misalnya ya energi, ya. Kekuatan. Itu yang nggak sama gitu. Berarti bisa disimpulkan bukan dari bacaannya. Tidak hanya. Oke. Karena bacaan itu sendiri sebetulnya juga sudah punya energi. Karena itu kan wahyu ilahi. Ya. Iya, dia mujizat ilahi gitu. Tetapi kemudian ketika dia dibaca oleh seseorang itu tergantung salurannya. Tergantung siapa yang baca. Siapa yang bacanya. Efeknya pun tergantung siapa yang baca. Efeknya tergantung siapa yang baca juga. Jadi ada cerita gini, Bang Irfan. Dulu ada seseorang ceritanya ini kemasukan jin. Ya. Masukan jin. Dan udah diobati oleh banyak orang. Ya. Nggak sembuh-sembuh. Oke. Nggak sembuh-sembuh. Akhirnya ada yang tahu hal itu, kemudian dia lapor kepada gurunya. Kepada gurunya dia lapor, ada orang kemasukan jin nggak bisa disembuhin. Padahal udah banyak yang ngobatin. Padahal banyak, juga yang ngobatin itu udah banyak ustadz yang hafal banyak ayat-ayat Al-Quran. Terus kemudian kata gurunya itu, udah sini, kamu ambil aja sendalku itu, terus bawa sana. Sandalnya si guru itu. Padahal si gurunya itu diminta untuk datang ngobatin. Cuma nggak datang. Dikasih sendalnya doang. Ketika itu sendalnya dibawa ke sana, itu langsung sembuh. Nah, jinnya itu langsung kabur. Langsung kabur. Oke. Itu ada cerita kayak gitu. Ada cerita kayak gitu. Menurut Ustadz sendiri nih, pandangan seperti itu di ruqyah gimana itu? Maksudnya fenomena apa kalau misalnya di ruqyah? Kalau kaitannya dengan ruqyah ya. Kalau itu kan ada kesurupan, terus cuma bawa sendal aja si jinnya hilang nih. Itu gimana? Ya itu kedalaman batin, energi dari si penyembuh yang punya sendal. Walaupun nggak pakai bacaan tuh. Okay. Artinya apa? Sebetulnya apa yang kita pakai, entah itu baju, kemudian tadi sandal atau peci, itu kan ada energi. Oke. Ada energi kita setiap hari berhubungan dengan itu maksudnya. Atau ada ilustrasi begini, Bang Irfan. Si A dengan si B sama-sama membaca surah yang sama. Ya, bacaan yang sama. Persoalannya kemudian kenapa hasilnya nggak sama? Nah, ini kan begini. Ini ibarat seorang petinju. Ya. Saya, nih abang dengan Irfan itu sama-sama bisa mukul. Ya. Iya kan? Sama-sama bisa mukul. Abang sekali mukul, Bang Irfan sekali mukul. Ya. Tapi bobotnya kenapa beda? Iya, ada petinju kayak gitu. Misal Mike Tyson nih. Mike Tyson. Mukul sekali. Orang bisa kejengkar. Bisa, KO bisa. Mukulnya begini nih. Iya. Coba. Mukul begini juga. Orang nggak kenapa-napa. Nah, itu fenomena apa kalau gitu? Bahkan mungkin itu sakit juga enggak. Padahal cara mukulnya sama. Tekniknya sama. Dipakai. Mukulnya sama. Tapi kenapa bobotnya nggak sama? Nah, kita harus lihat. Ini misalnya Mike Tyson sekali pukul, tapi di belakang itu dia sudah melakukan berapa kali pukulan? Latihan. Mungkin dia udah 1000, mungkin udah 1.000.000 kali mukul, sehingga sekali pukul bobotnya luar biasa. Orang bisa mati. Nah, saya yang baru pertama kali lihat, mukulnya gitu doang. Coba, ternyata efeknya akan beda. Oke. Berarti di ruqyah itu bukan hanya bacaan doang berarti. Bukan hanya bacaan semata, karena bacaan itu murni
ilahi, Iya. tapi ketika itu dibaca oleh seorang, itu tergantung salurannya, Tergantung siapa yang mau. tergantung siapa yang baca. Oke. Makanya di agama, bagaimana kita dianjurkan untuk selalu makan makanan yang halal. Ya. Itu kan kebersihan batin. Iya. Heeh. Kebersihan batin sekaligus Sekaligus fisik. fisik, Iya. nah, gitu. Itu selalu dijaga hal itu supaya apa? Ya tadi sebetulnya. Para sufi itu ada yang mereka itu melazimkan baca surah Al-Fatihah toh. Al-Fatihah doang Heeh. itu bisa sampai 40 tahun. 40 tahun. 40 tahun. Wiridan Wiridan Al-Fatihah. Al-Fatihah doang. Bisa dibayangkan kalau itu dibacain di akhir Al-Fatihah, itu efeknya kayak apa gitu. Terus ada orang datang baca Fatihah juga enggak apa-apa gitu, enggak ada efeknya. Lu udah berapa lama latihannya kan gitu. Berarti bukan bacaannya doang. Bukan hanya semata-mata bacaan. Mungkin orang yang baru baca tetap ada efeknya. Tetap ada. Cuma berbeda jauh dengan yang apa namanya yang udah baca. Yang praktis itu. Ya. Ini kayaknya ada yang mau nanya nih. Nah, ya kita lihat dulu sebelumnya ya. Kalau ada yang mau nanya silakan ya, bisa langsung ini, sorry agak jauh soalnya kameranya. Nah, ini ada dari Ahmad Ruhiyat Pradita. Dulu waktu mondok Ustaz Naswa ini bisa apa aja. Kori, jago kaligrafi bisa, pinter ya. Sukses. Oh ya, terima kasih nih. Iya, makasih. Kenal itu ya, kan Ustaz? dulu, sekarang masih. Oh, sekarang masih. masih. Kalau mau lihat itu ada di channelnya ya, Ustaz. Ada di Rumah Spiritual Healing ya. Iya. Bisa dilihat. Kemudian Practice Makes. Oke, Aninda, siapa lagi ya? Assalamualaikum Pak Ustadz. Santi Bunda Yeza. Ya. Jadi kalau teman-teman di sini yang mau bertanya juga silahkan. Jadi itu penjelasan singkat mengenai Ruqyah. Ruqyah. Jadi yang menarik tadi sebenarnya ketika sebelum zaman Nabi itu udah ada Ruqyah itu sendiri. Ada. Nah, sebenarnya bacaannya itu gimana, Ustaz? Nah, makanya kemudian itu yang menjadi dibedakan para ulama kemudian membedakan ada ruqyah syariah, ada ruqyah syirkiyah gitu. Oh. Ruqyah syariah itu. Nah, bedanya gimana tuh? Nah, ruqyah syariah itu yang diajarkan oleh Nabi. Ya. Itu berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an, doa-doa. Nah, saya sih rekomendasi ke teman-teman yang mendengarkan atau melihat langsung ini Ratibul Haddad itu representatif itu untuk bacaan ruqyah. Oh. Karena Ratibul Haddad itu kan memang dirangkum oleh ulama besar. Kalau lihat bacaan-bacaannya Ratibul Haddad itu di sana dimulai dari Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, kemudian ada surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Jadi sebetulnya itu ayat-ayat Udah rangkuman ayat-ayat ruqyah. Jadi kalau itu dibaca dengan ajeg istiqomah, itu insya Allah bisa membuat tameng, tameng perlindungan. Bisa meruqyah diri sendiri. Ya, itu untuk meruqyah diri sendiri. Karena tadi ada dua ya, ruqyah untuk diri sendiri dan juga. Oke. Nah, itu tadi kalau ngebahas tentang ruqyah. Nah, ini juga sebenarnya ada kaitannya dengan hipnotis. Iya. Nah, kalau hipnotis sendiri sebenarnya bacaan itu kalau di ruqyah kan udah tahu ya tadi bacaan itu yang berkaitan dengan Al-Qur'an. Kemudian bacaan-bacaan Islami. Kalau di hipnotis itu disebut dengan afirmasi sebenarnya. Afirmasi. Apa itu afirmasi, Bang? Afirmasi itu semacam niat ketika kita mau. itu niat. Itu niat. Niat isinya itu niat, tujuan apa yang kita mau capai, maksudnya itu apa. Nah, itu tertuang dalam afirmasi. Nah, kalau di ruqyah itu ya bacaan-bacaan itu mungkin. Nah, saya mau tanya nih, Bang. Itu saya sering dengar kejadian entah di pasar atau di jalan. Kejadian itu si Ano habis dihipnotis. Nah, itu banyak tuh sekarang ya. Banyak gitu kejadian gitu. Nah, artinya sebetulnya hipnotis itu ilmu hitam atau ilmu putih atau gimana, Pak? Gitu. Nah, ini juga sebenarnya banyak sih ya yang nanya. Iya. Ilmu hitam apa ilmu putih ya? Sebenarnya ilmu itu sama aja. Nggak ada hitam, nggak ada putih. Kita juga ada tahu. Nah, itu tergantung gimana kita menggunakannya. Kalau misalnya ada fenomena tentang ada orang dihipnotis di pasar segala macam, itu saya bilang ya, itu bukan murni hipnotis.
Oh gitu ya. Bukan. Karena apa? Karena hipnotis itu butuh persetujuan. Jadi si korban harus menyetujui. Iya, kalau dia mau dihipnotis. Oh, kalau dia mau dihipnotis. Kalau misalnya tiba-tiba di pasar, itu kan orang belum tahu setuju apa enggak kan gitu ya. Itu saya nggak yakin kalau itu sebelumnya belum diikutin. Atau itu cuma ilmu hipnotis doang, itu enggak. Itu saya yakin ada tambahan dendam. Oh gitu ya. Iya, karena kalau hipnotis saya tanya dulu misalnya Pak Ustadz mau bersedia nggak dihipnotis. Oh gitu. Kalau Pak Ustadz bilang nggak bersedia, itu udah langsung nggak bisa. Saya nggak akan bisa. Oh, itu langsung ketutup. Langsung ketutup secara otomatis. Jadi kalau ada orang mau menyerahkan motornya, berarti dia mau dihipnotis. Secara tidak langsung. Secara tidak langsung begini maksudnya. Bisa jadi udah diikutin dulu. Diikutin dulu, kemudian pasti nih si yang orang hipnotis ini dia udah tahu gelagatnya. Iya. Nah, karena ada teknik hipnotis untuk masuk secara si korbannya ini nggak sadar. Misalnya ada salah satu tekniknya itu mirroring. Misal saya begini, kita ngobrol, terus saya begini nih tangan saya nih. Terus secara nggak langsung Ustadz ngikutin nih. Nah, itu udah termasuk masuk tahap awal. Gitu. Nanti tinggal butuh yang namanya masuk ke trance-nya itu. Bukan transmat ya. Masuk ke kondisi bawah sadar itu. Iya. Entah ditepuk, ada suatu hal yang ngagetin gitu. Nah, itu jadi bukan cuma ya orang nolak gitu ya, nggak bisa, pasti ada persetujuan sebelumnya, entah sadar atau enggak. Nah terus bang, nah hipnotis itu bisa untuk nyembuhin juga, nyembuhin penyakit. Dan penyakit apa biasanya yang bisa disembuhin? Oke. Hipnotis juga bisa. Memang sebelumnya hipnotis itu kan mengeksplor bawah sadar. Iya. Kita eksplor bawah sadar kita. Nah, apa aja sebenarnya yang bisa? Bawah sadar ini sumber untuk pemrograman diri. Jelasin dulu bang, bawah sadar mungkin teman-teman kita banyak yang belum tahu. Apa itu bawah sadar? Maksudnya di bawah apa gimana? Sadar. Sadarnya di kolong. Jadi di bawah. Bawah sadar itu gambarannya kayak gini. Bisa dibilang perbedaannya ya. Bawah sadar itu adalah sebab. Alam sadar itu adalah sebab. Alam bawah sadar itu adalah sebab. Alam sadar itu adalah akibat. Jadi yang terjadi di alam sadar kita itu adalah yang terjadi di bawah sadar. Nah, bawah sadar bagaimana bisa kebentuk? Untuk membentuk bawah sadar itu seperti apa? Itu mungkin nanti ada nanti mungkin pembahasan lebih lanjut ada nanti. Nah, jadi kurang lebih sebagai gini, kalau misalnya kok apa buktinya kalau orang langsung dipengaruhi dari bawah sadar? Sebagai contoh, kalau saya bilang ke Pak Ustadz, ini saya kasih angka 2. Saya tulis angka 2 di kertas. Dalam waktu 5 detik bikin angka 2 ini jadi gambar. Yang terbesit pertama kali di Ustadz apa? Soang. Nah, soang atau bebek? Iya, atau bebek. Itulah bawah sadar. Oh, gitu. Karena dari dulu Iya. angka 2 itu mirip bebek. Angka 2 itu mirip soang, kayak gitu. Nah, itu kurang lebih bawah sadar. Nah, jadi kaitan penyakit, sekarang penyakit. Nah, penyakit itu juga bisa baik itu secara psikis atau batin ataupun secara medis. Kalau secara batin sama. Sebenarnya gini ya, kalau ini kan pembahasannya ruqyah dan hipnotis. Ada persamaannya atau enggak? Iya. Ini sebenarnya sama-sama. Kalau dari tadi saya dengerin penjelasannya Pak Ustadz, itu sama sebenarnya. Ada bacaannya juga. Di hipnotis ada afirmasi. Iya. Tujuannya ke batin, ini juga sama batin. Bawah sadar ya. Bawah sadar, saya bilang batin. Nah, cuma kalau di hipnotis itu pure adalah menggunakan dari si pasien. Kalau tadi misalnya di ruqyah itu ada energi, ada energi ilahi lah. Energi ilahi, ya. Kalau hipnotis itu sendiri ini nggak ada. Walaupun ada orang banyak yang mengkombin ya. Pada dasarnya itu nggak ada. Jadi kekuatan visualisasi. Jadi siapapun yang baca afirmasi itu itu sama. Tinggal bagaimana si pasien atau reseptif atau tidak. Ya, reseptif atau tidak. Penerimaan si pasien itu seperti apa. Nah, pengeksplornya dia mengeksplor sampai sejauh mana. Gitu. Karena eksplor bawah sadar itu bagaimana ya dengan visualisasi. Kalau misal contoh penyakit trauma misalnya. Nah, kita harus cari tahu dulu penyebab traumanya itu dari kapan. Misalnya ada yang takut karet gelang nih, ada yang misalnya takut karet gelang.
dari kapan misalnya. Oh, itu ada kejadian di waktu kelas 5 SD misalnya. Sedangkan sekarang dia udah umur 20 tahun misalnya. Nah, orang yang di hipnoterapi untuk menghilangkan fobia atau trauma sama karet itu dibalikin dulu ke zaman dia SD. Flashback dulu. Gitu. Nah, itu adanya pas regression. Kembali ke masa lalu. Nah, itu bisa. Jadi divisualisasi pikirannya ketika di bawah sadar itu dikembalikan masa lalu. Nah, di zaman kelas dia 5 SD, nah itu nanti akan di visualisasi, dikasih tahu karet itu baik-baik aja, bukan suatu hal yang menakutkan. Efeknya nanti akan fisik di dunia sekarang walaupun itu udah umurnya udah 20 tahun. Itu bisa. Nah, dan bertahap juga sama. Bertahapnya itu setiap orang itu tadi tergantung penerimaan atau reseptifnya. Kayak gitu. Nah, jadi mungkin bisa dibilang ada kesamaan gak nih kalau dari tadi saya penjelasan dari ruqyah itu? Iya, ada. Jadi kayak pengalaman begini, Bang. Saya pernah meruqyah orang, itu datang happy, ya kan? Dan dia memang minta diruqyah. Artinya dia memang membuka diri untuk diruqyah. Nah, dalam proses ruqyah ini kemudian dia nangis yang dari udah diruqyah nih. Iya, dalam proses ruqyah ini itu dia tiba-tiba nangis gitu. Sampai kemudian setelah selesai saya tanya, tadi kenapa kok tiba-tiba nangis? Dia ingat masa lalunya. Gitu. Pas zaman ruqyah. Iya. Pas lagi di ruqyah. Itu artinya apa? Itu kan sebetulnya bawah sadarnya dia. Iya, betul, yang betul. Ke ini ya entah itu dibersihin atau apalah gitu. Berarti kan sama, pintu masuk antara ruqyah dengan hipnotis itu sama-sama bawah sadar. Oke, itu intinya mungkin ya. Jadi persamaannya adalah sama-sama ruqyah dan hipnotis itu bawah sadar. Masuk ke bawah sadarnya seseorang. Bedanya mungkin kalau di hipnotis itu ada visualisasi, afirmasi sebutannya. Nah, kalau ruqyah bacaan, hanya mendengarkan itu bacaan itu. Begini, Bang. Terus banyak orang tidak mengerti fenomena kesurupan kan banyak ya. Apalagi di sekolah. Ini kesurupan massal. Anak-anak sekolah terutama anak-anak SMA ya. Anak SMP biasanya kelas 9 atau SMA itu kan masa-masa dia punya emosi bergejolak. Labil. Ada banyak kita dengar fenomena kesurupan massal di sekolah mana yang itu menular gitu kan semuanya. Apakah itu betul-betul pure itu kesurupan? Nah, itu tuh gimana tuh? Iya. Jadi apa itu setannya jadi banyak? Apakah setannya satu? Biasanya satu, tapi temennya banyak. Ya, itu gimana tuh? Iya. Itu gini, Bang. Kesurupan itu sendiri, fenomena kesurupan itu sebetulnya yang benar-benar kesurupan itu sedikit. Kalau misalnya dari satu kelas lah kita bilang ya, satu sekolah itu kecil. Yang benar-benar disebut kesurupan maksudnya dia itu ada makhluk pinggir jalan misalnya masuk ya itu bisa kayak itu. Yang lebih banyak sebetulnya itu bukan kesurupan murni. Iya, itu sebetulnya bukan kesurupan murni. Apa yang disebut dorongan bawah sadarnya dia. Emosinya dia. Karena apa tuh? Takut apa gimana? Karena takut, khawatir, cemas dan dia memang labil. Temennya kesurupan nih. Ntar nyerang nih. Itu nular. Itu nular. Emosi yang menular gitu. Padahal belum tentu itu jin. Bukan. Itu emosinya dia yang tersulut samber gitu. Kayak misalnya gini. Hipnotis. Panggung lah di sebuah panggung Bang Irfan gitu. Teman kan banyak yang keprok kan otomatis. Temen yang lain ikut keprok kan. Nah, itu fenomena. Sederhananya seperti itu. Jadi itu nular sebetulnya. Itu nular. Bukan kesurupan murni. Dan itu jauh lebih banyak jumlahnya ketimbang yang benar-benar kesurupan. Dan yang kesurupan murni itu gampang. Disembunyinya. Disembunyinya gampang. Dengan metode ruqyah. Tapi yang kesurupan bukan murni yang karena memang dia punya batin yang luka, yang depresi mungkin sebut. Depresi. Itu susah. Itu nggak gampang juga. Kalau misalnya kesurupan dengan bacaan-bacaan ruqyah bisa sembuh, langsung hilang setannya nih. Nah, kalau yang depresi ini enggak.
Oh. Enggak, dia butuh waktu dan dia memang bukan kesurupan murni. Penanganannya bisa sama atau beda? Penanganannya sebetulnya kalau yang kesurupan murni itu sekali disembuhin, sekali diobatin, udah itu selesai. Okay. Dan dia setelah sadar juga nggak ngerti, kenapa ya? Kenapa? Oh, nggak sadar gitu. Ini kenapa? Dan dia kenal semua orang setelah itu. Yang sebelumnya nggak kenal, tapi karena kesurupan murni, setelah kita sembuhin, dia kenal ini siapa, ini kenal semua. Nah, kalau yang nggak murni ini nih gimana? Ya udah dorongan emosinya dia sebetulnya. Ya mungkin dia cari perhatian segala macam, dan itu ada masalah yang dipendem terus kemudian keluar. Ada masalah yang dipendem kemudian bisa kayak gitu. Bisa jadi ya. Gitu. Oke, ini kita lihat dulu nih. Guruji nonton juga. Oke, ini ada pertanyaan nggak? Dari itu banyak panjang tuh yang tadi. Enggak, kita lihat dari sini. Oh, ini udah. Iya. Ini udah. Ini dari Mas Muhyiddin. Apa pertanyaannya? Ustadz Nas, saya mau tanya bagaimana supaya tidak kena hipnotis. Oke. Iya. Nanti saya jawab ya. Alhamdulillah. Dekat ini nggak kena hipnotis. Oke, ini ada Mbak Santi, Bunda Santi mungkin sebutnya ya. Santi Bunda Seza. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, kalau kita sholat sering lupa rokaat dan bacaan sholat jadi nggak khusyuk, apakah itu termasuk gangguan jin? Nanti dijawab. Kemudian ada lagi gabung, selamat bergabung. Kemudian Mbak Diana. Nah ini Mbak Diana Nilasari, bacaan ruqyah Al-Fatihah. Ini maksudnya lainnya. Oh, nggak kebaca ini. Nggak kebaca bawahnya, mungkin terlalu panjang kali ya. Mas Iman tanya, beda gendam dan hipnotis. Itu apa? Tekniknya beda atau enggak? Oke, nanti saya jawab. Supaya nggak kena gendam gimana Mas? Ya, nanti saya jawab. Oke, tadi tuh pertanyaannya dari ini dulu kali ya. Oke, tadi Mas Muhyiddin ya? Iya, Mas. Nah ini, ya Muhyiddin. Oh, supaya tidak kena hipnotis. Oke, nah ini dari pandangan ruqyah dulu nih, gimana nih? Supaya kita nggak kena hipnotis dari ruqyah itu sebenarnya gimana? Sebetulnya agama itu ngajarin kita untuk fokus. Oke. Nah, fokus segala sesuatu itu diniatkan, itu fokus namanya. Kita sholat, niat, kita disuruh fokus dalam sholat itu. Ya, kita mau melakukan aktivitas apapun disuruh baca doa, berarti kita disuruh fokus di situ. Dan orang yang fokus itu adalah orang yang susah untuk hipnotis, karena dia menyadari dirinya. Dia sadar. Fokus itu apa nih? Lebih kalau tadi niat, kalau dalam sehari-hari atau kita lagi main handphone misalnya di jalan, itu gimana kira-kira? Artinya zikir atau apa gitu, apa termasuk nggak? Ya, zikir termasuk. Artinya karena zikir itu memang kita diperintahkan di agama. Mau kita sambil duduk, mau sambil berdiri, bahkan berbaring, ya itu kita memang dianjurkan untuk selalu berzikir. Artinya apa? Ya kita mengingat Tuhan, menyadari kehadirannya di dalam diri kita. Itu sadar, namanya sadar penuh. Yuk, kalau udah kayak gitu nggak bakalan bisa dihipnotis. Oke, itu kalau dari ruqyah. Ruqyah. Saya setuju. Dari segi hipnotis itu setuju. Jadi gimana caranya supaya nggak kena hipnotis? Benar banget tadi Ustaz. Menyadari, sadar dalam setiap kondisi sebenarnya. Fokus, ngelakuin apa aja tuh fokus. Nah, kebanyakan orang yang itu kena hipnotis itu biasanya dia linglung. Ini nggak sadar nih. Kayak orang kampung tuh bilang apa ya, ngambang gitu. Apa ya, ngawang-ngawang. Iya, ngawang-ngawang. Pikirannya ngawang-ngawang, gelagatnya ngawang-ngawang. Bagi orang-orang yang bisa hipnotis itu gampang banget. Jadi dilihat dulu gelagatnya. Nah, biasanya itu ada interaksi. Diawali pasti dengan interaksi. Misalnya ada tanya jawab. Entah apapun interaksinya sebenarnya. Bisa dari fisik ataupun non fisik, atau dari verbal ataupun non verbal. Kayak misal Ustadz baru keluar dari ATM nih. Terus tiba-tiba saya tanya, atau ketika pas banget belum keluar nih dari ATM, nah itu saya langsung nanya,
sebelumnya udah diikutin nih. Pak, saya mau tanya kalau nomor telepon call centernya berapa ya? Nah, itu minimal tuh udah ada itu tuh. Nah, biasanya kan namanya orang nanya, pasti dijawab. Pasti dijawab. Jawaban itu bisa menjadi salah satu indikasi bagi si pintu masuk. Tapi ini belum tentu. Oh, masih belum. Nanti apakah bisa dilanjutin atau enggak? Nah, itu terlihat dari jawaban. Dari jawaban si orang yang si target nih. Kalau jawabannya kira-kira meyakinkan, tegas, ini kan kelihatan ya orang yang ya itu jawab dia bisa langsung masuk lagi. Ini pangsa nih, pangsa nih, korban nih, target nih. Ya. Nah itu, jadi ya bener banget, itu salah satunya untuk menghindari hipnotis adalah dengan cara itu, menyadari, fokus juga, dan batin ini jangan emosinya jangan labil sebenarnya, karena itu juga pintu masuk. Jadi kayak gitu, jadi bisa dibilang ada persamaan ya. Sebentar bang, ini kayaknya panas kita bang. Oh agak geser anginnya. Oke, sekarang kita lihat lagi nih. Masih ada pertanyaan tadi. Masih ada pertanyaan dari Bunda Santi. Iya, Bunda Santi. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, kalau kita sholat sering lupa rokaat dan bacaan sholat, jadi nggak khusyuk, apakah itu termasuk gangguan jin? Nah, nih gimana nih? Minum dulu. Iya, kita minum dulu ya. Ini ramuan wedang ini bosnya. Bisa pesan ini. Iya, langsung kirim Pak Ustadz ya. Bisa langsung pesan ini saya. Ini wedang macam-macam ini. Macam-macam. Nah, ini cocok banget nih buat ngangetin tubuh sama imunitas. Iya, oke. Nah itu, apakah kalau sholat gak usuh gangguan jin nih Ustadz nih? Iya. Jadi sebetulnya pertama harus dipahami, lupa itu manusiawi. Oke, itu dulu. Yang namanya sifat lupa itu manusiawi. Siapapun punya sifat itu. Nah, kaitan dengan sholat. Kalau saya sholat sering lupa. Ya kalau sekali-sekali lupa itu manusiawi. Kalau sering, saya sholat suka lupa. Gak apa-apa kalau suka mah terusin. Nggak sholat itu bang. Iya kan suka lupa. Bukan sholat ya. Iya. Nah gimana? Makanya dari awal-awal ketika kita dari awal mau melaksanakan sholat, ulama-ulama kita itu ngajarin. Misalnya sebelum kita baca niat, ya baca lafaz niat itu, kita diajarkan untuk baca surah An-Nas. Ya, supaya hati ini nggak was-was. Karena kandungan dari surat. Jadi jangan terburu-buru sebetulnya di ibadah ini, jangan terburu-buru. Tadi sadar penuh, menyadari betul. Kalau lagi sholat atau mau sholat lagi sholat, dalam sholat kita harus menyadari betul. Jadi begini, kalau saya kita harus banyak melihat ke diri kita. Terlalu banyak beban masalah itu juga bisa menciptakan banyak lupa. Nggak khusyuk juga. Lagi sholat hujan turun, ingat jemuran gue belum diangkat nih, gitu kan. Giliran itu ingat. Lupa. Udah berapa rakaat? Gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu yang selanjutnya juga bacaan sholat itu sendiri. Dan selain kita sadari, selayaknya kita ngerti maknanya. Sedikit-sedikit lah minimal ya. Ya sedikit-sedikit kita ngerti maknanya. Nah, makanya sekurang-kurangnya orang khusyuk itu dalam sholat disebutkan sebetulnya ketika dia baca itu syahadat. Nah, sekurang-kurangnya itu udah awam benar. Minimal banget nih pas syahadat khusyuk. Ya, khusyuk gitu. Itu jadi salah satu tips juga ya. Jangan sampai seluruhan sholat nih benar-benar blank. Ya. Jadi minimal pas syahadat itu ya. Makanya kan sebetulnya Al-Quran ada yang menyebutkan wala taqrabus sholata wa antum sukara. Janganlah engkau mendekati sholat ya. Kalau kamu dalam keadaan mabok. Mabok di sini juga kan dalam tanda petik ya. Mabok itu kan sebetulnya bisa dipahami ya itu tadi. Hilang kesadaran gitu. Pikirannya lagi di mana gitu. Oke. Jadi kalau pertanyaannya khusyuk terus sering lupa itu apakah gangguan jin? Ya itu bisa aja. Bisa ada. Iya bisa ada. Gitu ya. Karena kan banyak dimensi lain sebetulnya. Tapi kalau Pak Ustadz sendiri mandang itu apakah selalu
jin kalau dari Tidak selalu seperti itu. Nah, intinya bahwa khusyuk itu memang itu bertahap tingkatannya. Oke. Iya, orang nggak bisa ujug-ujug Langsung khusyuk khusyuk. yang kayak misalnya Imam Ali dipanah nggak berasa, sholat aja terus. Iya, nggak sakit Nggak gitu. sakit ya. Kita ke apa? Gigit nyamuk. Gigit nyamuk aja lupa rakaat sholat gitu. Oke. Jadi nggak selamanya jin ya. Yang pasti kalau buat khusyuk ya itu minimal dari syahadat dan juga menyadari kalau habis sholat. Oke. Semoga terjawab ya. Ini Bunda Santi, Bunda Seiza sebenarnya ya namanya. Oke. Kemudian ada lagi bacaan rupiah Fatihah ini maaf ya nggak kebaca ayat lainnya soalnya. Nah, kemudian nih Mbak Diana, Mas Irfan tanya beda gendam dan hipnotis. Nah, apakah tekniknya beda? Oke. Gini ya, gendam itu adalah menurut saya secara teorinya sama. Dia mengeksplor bawah sadar. Teorinya sama. Karena efeknya itu sama. Jadi secara otomatis itu bisa dibilang teorinya sama. Jadi teori orang hipnotis itu bisa lupa. Bisa menuruti perintah yang kita mau nih dari orang hipnotisnya yang mau apa itu akan diperintah. Gendam juga begitu efeknya. Cuma perbedaannya adalah gendam itu menggunakan energi. Nah, ini bisa ada yang menyebut energi, bisa juga menggunakan entitas atau makhluk. Makanya gendam itu, perbedaan gendam dengan hipnotis, dia tidak memerlukan persetujuan. Oh gitu. Dia nggak perlu setuju, mau apa enggak nih? Ya, si korban ini. Itu nggak membutuhkan itu. Jadi dan juga ada juga salah satu kasus ya, gendam juga nggak terikat dengan ruang dan waktu. Artinya ada yang orang lihat fotonya, dengan ilmu gendamnya itu dia langsung menuruti apa yang dimau. Itu ada juga gendam yang semacam itu. Cuma fenomena gendam dan hipnotis, saya bilang pelaku kejahatan itu menurut saya dia orang yang ngerti gendam, orang yang punya ilmu gendam dan ngerti hipnotis. Jadi dua-duanya itu di saling berkaitan. Karena gini, kalau dia ngerti gendam, secara otomatis dia juga memperhatikan perilaku si korban, gerak-gerik si korban. Nggak juga orang yang tiba-tiba lo ngerek motor kenceng kan, disamperin tepuk, jatuh. Nggak juga, kecuali kenceng gitu kan. Nggak juga. Jadi dia tetap lihat gelagatnya, terus diikutin apa segala macam. Itu tetap gendam tetap butuh itu. Tetap ada teknik itu, cuma bedanya nggak perlu persetujuan. Artinya dengan tingkatan tertentu ilmu gendam seseorang sekali misalnya gini itu udah bisa langsung nurut. Jadi bedanya gendam itu suatu ilmu dengan laku tertentu, entah puasa, entah bacaan tertentu. Nah, hipnotis ini pure adalah mengeksplor bawah sadar. Nah, ketika orang melakukan tindakan kejahatan itu pasti dikombin. Pasti dua-duanya itu dipakai. Jadi nggak cuma apa gendamnya doang, nggak juga. Apa hipnotisnya doang dia juga enggak. Kayak gitu. Jadi kalau gendam itu memang khusus buat kejahatan gitu, Bang? Nggak juga. Oh, nggak juga. Nah, itu kalau sifat dasar ilmu kan sebenarnya netral. Tinggal si pelakunya ini mau gimana. Yang ngerjain ini mau dibawa positif atau negatif. Oke. Nah, ini mungkin Mbak Diana ke jawab ya. Nah, ini udah ya. Mbak Tirta, ini juga supaya nggak kena gendam gimana Mas? Oh tadi ya, ini sama dengan jawabannya dengan nggak kena hipnotis ya. Nah itu gendam juga sama. Mungkin kalau digendam ini lebih ke diri kita kayak tadi ya, bacaan-bacaan tentang basic ya. Iya agama, nah selalu berzikir apa segala macam itu dan selalu waspada di sekitar. Karena pasti banget orang yang mau ngegendam atau hipnotis itu tetap memperhatikan sekitar, gelagat kita. Kalau kita fokus, tetap waspada, menyadari setiap kondisi, nah itu pasti nggak pasti terhindar lah dari itu. Mau ngapain aja sadar. Nah mungkin ditambah-tambah dengan bacaan-bacaan. Nah ini kalau tanya karena gendam itu kaitannya dengan ilmu, kira-kira nih Pak Ustadz ada punya itu nggak? Apa namanya? Bacaan tertentu yang kira-kira menguatkan. Tahu apa? Kalau dari ruqyah. Kalau dari ruqyah sebetulnya kita diajarin sama Nabi selalu misalnya baca itu a'udzu bikalimatillah hitamati min syarri ma khalaq.
Ya, mohon perlindungan kepada Allah dari segala kejahatan. Itu kalau bisa selama mau keluar rumah misalnya, atau dimanapun yang merasa terancam atau gimana? Iya, artinya sebetulnya itu berawal dari kita mau beraktivitas. Makanya setiap agama ya, apalagi agama kita itu nganjurin semua aktivitas itu ada doanya. Ya. Nah, itu sebetulnya pesannya apa? Ya supaya kita sadar apa yang kita kerjakan, menyadari itu, sadar penuh. Gitu. Dan minta perlindungan dengan yang maha. Ya, yang maha. Nah, jadi itu salah satu bacaan ya, bisa dijadikan referensi. Ada lagi nggak Pak Ustadz bacaannya? Nah, sebetulnya banyak. Al-Fatihah itu kan udah termasuk karena dia induk daripada Al-Quran atau disebut sebagai Ummul Quran. Al-Fatihah itu, maka dia bisa digunakan untuk segala macam keperluan. Tinggal niatnya untuk apa. Mungkin kayak tadi ya, kalau misal ini kan lagi musim nih, nih mungkin ibu-ibu nanti yang mau ke pasar atau apa nih, tetap waspada, tetap hati-hati. Kalau hati udah mulai ngerasa nggak enak nih, mungkin tadi ya bacaan itu banyakin zikir, terus baca kalimatillah, subhanallah, walhamdulillah. Yang penting itu. Cuma ketika zikir juga jangan kosong nih ya Pak Ustadz ya. Iya. Jangan pikiran kemana-mana. Mabok itu namanya. Iya. Kayak tadi ya. Ya, semoga terjawab ya Mbak Tirta. Kemudian ada lagi pertanyaan. Ini mau tanya Ustadz, supaya fokus dalam belajar, apa ada kiat-kiat khusus atau doa supaya dalam belajar itu gampang nyangkutnya? Nah, ini doanya gimana nih kira-kira nih Pak Ustadz? Buat nyangkut belajar, ini juga buat apa namanya? Iya. Zaman anak sekolah ya, anak sekolah, ilmu gimana tuh? Ya kalau buat diri sendiri, kita kan memang diajarin doa-doa khusus untuk belajar, untuk kecerdasan, untuk kebeningan hati, gitu diajarin. Saya masih ingat waktu ngaji waktu masih SD, sampai sekarang doanya saya masih ingat yang diajarin sama ustadz sama guru. Bagaimana doa itu untuk membersihkan hati. Gimana tuh? Doanya Allahumma nawwir qalbi binuri hidayatika. Kama nawatal ardo binuri syamsika abadan ya birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, Allahumma nawwir qalbi, minta untuk dicahayai kita punya hati, kolbu kan? Binuri hidayatika, dengan hidayahmu, dengan petunjukmu. Kama nawartal ardo, sebagaimana engkau mencahayai bumi. Nawartal ardo binuri syamsika, dengan cahaya matahari. Abadan selama-lamanya. Ya kan, birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, itu untuk membuka kolbu sebetulnya, supaya kita belajar gampang nerima ilmu, gampang masuk. Itu salah satu. Nah, mungkin buat Bang Diki ya, kalau nanti belum sempat dicatat atau lupa, mungkin nanti Pak Ustadz bisa update ya. Bisa update di Facebook ya. Bisa ke rumah juga sambil bawa ayam jago kan. Burung kalau di sini. Oh, burung ya. Ya bisa ini sambil bawa kopi lah, kita ngopi-ngopi. Oke, Bang Diki semoga terjawab ya. Kemudian ada lagi, nah ini Mas Muhyiddin ya. Ustadz Nas, apa benar kalau ada makhluk halus itu masuk ke tubuh kita ditandai dengan pundak terasa berat? Nah, gimana nih kira-kira? Hipnotis itu. Makhluk nih, hubungannya dengan makhluk. Hubungannya dengan makhluk. Iya. Gitu gini, tubuh kita itu kan punya vibrasi, punya kepekaan. Ya. Nah, dan bahwa di sekeliling kita itu iya. Ya. Nah, itu kita harus percayai, harus kita yakini bahwa ada banyak entitas lain di sekeliling kita posisinya. Sebagaimana misalnya siaran TV, ada siaran RCTI, ada siaran Antv segala macam. Kemudian itu nggak kelihatan, bukan persoalan nggak kelihatan, itu kan bukan persoalan nggak ada, ya, bukan persoalan nggak ada, frekuensi itu kan ada. Ya sama dengan makhluk itu frekuensi. Ketika kita misalnya kita bersinggungan atau makhluk itu bersinggungan dengan kita, masuk ke zona wilayahnya aura kita, otomatis tubuh kita merespon. Nah, efeknya mungkin salah satu dengan pundak. Salah satunya efeknya itu pundak kebas, tebel atau berat gitu ya. Merinding. Itu dasar banget kali ya. Itu dasar banget. Dasar banget. Kalau ada makhluk lain
lain sekitar kita merinding. Tapi Itu kalau respon. kalau hati bergetar itu jatuh cinta. Wah, itu beda lagi sih. Itu makhluknya fisik. Oke, Mas Muhyiddin, semoga bisa terjawab ya. Jadi bisa salah satu tandanya ya kalau Itu salah satu tanda. cuma mungkin bisa juga nih, apakah sebelumnya habis kerja apa enggak? Nah, iya ya bisa. Makanya lihat dia Konteksnya. kalau lagi meriang ya bisa aja merinding juga kan, gitu. Atau pundak terasa berat gitu, misalnya habis ngangkutin apa gitu, bisa jadi ya. Oke. Nah, ini Guruji nanya, bagaimana tentang gendam uang? Uang 10.000 digendam sehingga orang seolah-olah melihat 100.000. Iya, ini bisa nggak sih kalau kita lihat versi banyak? Nah, itu bisa tuh. Nah, itu pernah dipraktekkan lebih dari 10 tahun yang lalu. Wah. Ini jawabnya agak gimana gitu ya. Oke, saya jawab gini. Bisa, itu tadi yang saya bilang, gendam itu juga bisa nggak terikat ruang dan waktu. Kalau tadi ya, yang pertanyaannya bisa nggak gendam uang? Jadi uangnya digendam, Uangnya digendam, uangnya nominalnya 10.000. 10.000, Digendam supaya orang Melihatnya melihatnya jadi 100.000. 100.000. Mau belajar saya, Pak. Jadi gini, yang digendam itu orangnya. Oh, yang digendam orangnya Dengan media si uang. Oh gitu. Nah, ini sebenarnya dasarnya hampir semua sama. Dengan hipnotis atau bisa dibilang ilmu pelet kalau orang ya. Iya. Orang lihat senyumnya terus tiba-tiba langsung tertarik. Yang digendam ini bisa dibilang secara nggak langsung itu orangnya, tapi melalui media uang. Karena si gendam ini ada ilmunya, ada vibrasi tertentu dengan energi tertentu yang kuat. Karena dilalui dengan lakon dan segala macam, sehingga karena melalui proses laku itu tadi tirakat, nah ini membentuk keyakinan yang kuat dari si yang punya ilmu gendam. Ketika si gendamnya ini, ilmu gendam dimasukkan ke uang 10.000 menjadi 100.000, siapapun orang yang melihat itu menjadi 100.000. Jadi kalau baca pertanyaannya, ini yang nanya praktisi kayaknya, Bang. Ini. Karena 10 tahun Udah yang lalu. 10 tahun yang lalu dan bisa kita bisa belajar. Bisa belajar. Apalagi di musim kayak gini. Nah kan? itu, cuma kan ini nanti efeknya jadi nggak baik sih sebenarnya. Iya. Itu sih sebenarnya ya. Ya kalau ya tetap saya tidak menyarankan ya. Cuma kalau dibilang itu ada. Nah, mungkin lebih kalau hipnotis bisa nggak? Hipnotis ya itu tadi butuh persetujuan. Uangnya kan bisa setuju, pasti setuju kan, dia nggak bakalan bisa nolak. Uangnya iya. Oh iya. Tapi si orangnya belum tentu. Oh gitu. Jadi gini, kalau orang yang misalnya ada yang itu dengan tepuk tangan, maka ada joget. Oke. Kan yang dilakukan tepuk tangan. Kenapa dia joget? Oh iya. Ya kan? Iya. Kan yang dilihat ini uangnya 10.000. Kenapa jadi 100.000 dia lihatnya? Kan gitu. Kalau si hipnotis tepuk tangan kemudian langsung joget, si orangnya udah dihipnotis duluan. Udah diprogram duluan. Kalau dengar tepuk tangan, kamu pasti joget. Diprogram duluan. Nah, kalau gendam uangnya yang program. ini uang 10.000, siapapun yang melihat akan terlihat menjadi 100.000. Nah, yang diprogram adalah uangnya. Kalau hipnotis itu adalah orangnya diprogram untuk apa, melihat apa atau apa gitu. Misalnya melihat handphone menjadi kayak ular. Nah, itu kan sebenarnya yang diprogram adalah orangnya. Kalau ini adalah benda. Oh iya. Nah, itu perbedaannya. Sip. Oke, semoga bisa terjawab. Nah, ini ada lagi. Udah. Oke, itu dari Facebook. Nah, mungkin ini ada dari yang lain. Ini ada yang nanya juga nih sebelumnya nih Pak Ustadz nih. Oke. Ya. Ini bacain aja semua karena ini ternyata waktunya udah habis nih. Udah jam 10. Udah setengah 10 nih Ustadz. Emang sampai setengah 10? Sampai setengah 10 mungkin nanti kita lewatin dikit lah. Oke. Sampai Ya, 15. itu ada pertanyaan-pertanyaan. Ada pertanyaan masuk ini yang bisa dijawab dulu. Bisa dijawab dulu. Oke. Nah, ini dari Vina. Mungkin dari tadi penjelasan udah ya. Nanti bisa kalau Ustadz ulang lagi. Ruqyah buat apa aja sih? Apakah selalu buat kesurupan? Penyakit apa aja yang bisa disembuhin dengan ruqyah? Apakah ruqyah selalu berhubungan dengan makhluk? Nah, tadi mungkin udah dijawab ya. Oke. Nah,
ini juga dari Mas Widi, hipnotis itu ilmu hitam apa ilmu putih? Nah itu tadi udah dijelasin juga ya. Orangnya itu gimana. Nah kemudian dari Rahma, kalau kemalingan terus orangnya pada nggak tahu, apakah itu hipnotis juga? Nah, coba. Nah, jadi gini, kalau orang kemalingan, kemudian ini orang nih, bisa malam nih, biasanya kita kan kalau malam ada suara tikus aja lewat, bisa bangun. Bisa bangun. Nah ini kok bisa nggak bangun? Ini satu keluarga pules. Nah. Iya, bangun-bangun udah hilang semua. Iya. Rumahnya udah nggak ada. Dia tinggal di mana berarti kan? Nah kalau menurut saya ini fenomena ya itu tadi ya, bisa ada yang namanya ilmu gendam, sirep juga bisa. Ilmu sirep. Ya, jadi orang itu dibuat ya tidurnya pulas banget. Tidur pulas. Nah ini juga ada beberapa metode menurut saya ya. Ini juga saya nggak yakin kalau itu langsung malam hari itu langsung, saya nggak yakin. Pasti udah dipantau. Oh berarti dia udah program. Entah dia lihat sekitar rumahnya, entah mau gimana, itu pasti udah diprogram dulu. Entah mungkin kalau dia menggunakan suatu media, entah apa itu ditabur di situ, apakah itu dengan air, garam atau apa. Yang pasti itu ada hal lain. Jadi nggak langsung lah, nggak langsung itu wah tiba-tiba gitu. Jadi bisa dibilang ini bukan hipnotis murni, tapi ini ilmu bisa dibilang gendam atau ilmu sirep. Di programnya sebelumnya, apakah hipnotis bisa? Pertanyaannya itu, apakah itu hipnotis bisa diprogram dari sebelum jauh-jauh hari. Jadi ketika datang, namanya menghipnotis ruangan atau hipnotis itu bisa jarak jauh maksudnya. Bisa. Oh gitu atau ya. memprogram suatu ruangan. Gitu. Jadi kalau misalnya Ustadz misal mau ceramah nih, gimana caranya supaya orang itu tertarik gitu. Iya. Dalam ilmu hipnotis itu bisa mengkondisikan. Nah itu adanya nanti kita ke masa depan. Gitu. Kalau tadi kan ada kita ke masa lalu, ini kita ke masa depan, menciptakan, mengkondisikan ruangan atau audiens pada saat itu. Nah itu juga bisa. Itu ya, jadi jawabannya ya Mas Widi, semoga nonton juga. Nah kemudian ini dari Mbak Rahma ini ya. Nah kemudian dari Mas Doni, kalau ada maling ketangkep terus digebukin nggak kesakitan, itu ilmu apa ya? Ilmu apa kira-kira Mas? Ilmu kebal malu. Jadi macam-macam ya, mungkin kalau kita lihatnya nggak kesakitan nih, siapa tahu dia nahan. Atau memang sebenarnya barangkali ada ilmunya juga. Karena kan kalau maling itu nggak mungkin polosan gitu ya. Iya. Nah ini terakhir nih dari Mas Anton, apakah zikir itu termasuk dari bacaan ruqyah? Ya, zikir termasuk zikir, doa-doa itu termasuk bagian dari ruqyah. Bagian dari ruqyah itu. Karena arti ruqyah adalah bacaan-bacaan tertentu atau untuk perlindungan. Ruqyah itu kan jampi, mantra. Oh, mantra. Nama lain mantra. Nama lainnya itu mantra atau jampi mantra. Dan makanya tadi saya bilang sebelum Islam udah ada. Karena setiap agama, setiap keyakinan punya teknik untuk entah itu penyembuhan segala macam dengan mantra-mantra tertentu. Bacaan-bacaan tertentu. Disebut ruqyah karena ini yang bahasa Arab, ruqyah gitu. Gitu ya. Ya, ini kita lihat lagi. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin nanti kita langsung closing ya. Oke. Nggak ada lagi ya. Cukup mungkin nih, Ustadz, dari 8:30 ya, kita sampai 9:30, kurang lebih 1 jam. Nanti juga coba usahain untuk live-nya ini tetap ada, jadi bisa ditonton terus-terusan ya buat teman-teman yang belum sempet nih malam hari ini. Nah insya Allah juga ini bisa jadi rutin buat kita, jadi nanti akan berbagi, bisa bertanya langsung mengenai apapun yang berhubungan dengan penyakit, bisa ya, atau jodoh, bisa rezeki dan lain-lain itu juga bisa. Mungkin closing nih Ustadz, untuk ruqyah diri sendiri, kira-kira ada tekniknya nggak nih kira-kira? Jadi gini, selain kita hadir memberikan wawasan tentang ruqyah, tentang hipnotis, ada satu momen nanti di mana kita selain memberikan wawasan juga kita meruqyah secara langsung, live. Oke. Gitu. Nanti kita akan
mereka yang ingin diruqyah secara langsung itu bisa mengikuti arahan-arahan kita dari live ini. Dari live ini. Oke, mungkin itu nanti kita program kali ya. Ya, kita program maksudnya. Dan adapun untuk di rumah untuk meruqyah diri sendiri itu sebetulnya udah cukup apa yang diajarkan oleh Nabi. Jadi membaca Al-Mu'awwizatain, surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian tiupkan pada tangan, kemudian seluruh tubuh diusapkan. Ya. Itu sebelum tidur. Sebelum tidur. Berapa kali ngusapinnya? Ya, satu kali aja. Karena Satu kali energi akan melindungi. Tapi kalau mau teknik yang lebih lengkap ya kita belum bisa ngasih di sini karena keterbatasan waktu, keterbatasan pemahaman dan sebagainya. Takut salah persepsi. Salah persepsi, jadi mungkin lebih baik itu bisa datang ke tempat kita. Nah, kemana tuh Ustadz nih kalau buat yang mau datang? Ya kalau mau datang ya langsung ke Rumah Spiritual Healing di Jalan Haji Som, RT 0601, Pondok Pucung, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Oke. Ya. Ustadz ini kan jadwal padat banget nih. Ya. Siapa tahu mau ini dulu, janjian dulu nih. Di mana nih kira-kira? Ya sebaiknya memang janjian dulu. Janjian dulu, oke. Oke, nanti bisa hubungi WhatsApp. WhatsApp Ya, WhatsApp saya 0856 5833 5996 biasanya ya. Bisa dicatat atau bisa lihat channel YouTube saya ya, channel YouTube-nya Rumah Spiritual Healing, dan jangan lupa like and subscribe. Oke. Gimana ini batas dimensi, Bang? Iya. Kalau yang mau tahu banyak juga tentang alam bawah sadar, kemudian kekuatan pikiran dan lain-lain, itu juga bisa lihat di channel YouTube saya di Batas Dimensi. Cari aja ya, keywordnya itu Batas Dimensi. Share juga ke siapapun, begitu juga dari channelnya Rumah Spiritual Healing. Siapa tahu ada teman-teman atau anggota keluarga yang perlu dengan informasi tersebut. Oke, kita cukupkan malam hari ini, udah sejam ya, kurang lebih sejam kita menemani live dari Facebook. Semoga ini menjadi amal baik buat kita dan juga buat Anda. Nanti akan kita infokan kalau misalnya kita akan live lagi, dan kebetulan juga Pak Ustadz akan punya program ruqyah secara online. Jadi bagi siapapun ya Ustadz yang nanti mau sakit untuk menyembuhkan penyakit, itu kita bisa ruqyah secara online. Oke, kayak gitu. Ada kata-kata terakhir mungkin Ustadz? Ya, cukup jaga kesehatan, dan sehat itu berawal dari niat kita. Baik, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.